wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kami dari kelompok 11 KPI 1 ingin mempresentasikan tentang pemikiran Islam postmodern yang beranggotakan Elma Tiana, Mayu Tobibah Ismawati, dan Rifa Regina Kurniawan. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu filsafat umum, Ibu dosen Fikih Hidayah Tunggal Wiranti. Saya di sini sebagai moderator, Elma Tiana sebagai pemateri ketiga, Mayu Tobibah sebagai pemateri pertama, dan saya sendiri sebagai pemateri kedua. Baik, kepada Mayu Tobibah Ismawati dipersilakan untuk mempresentasikan pengertian pemikiran Islam postmodern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rifa Regina Kurniawan telah mengizinkan saya, Mayu Tobibah Ismawati, untuk mempresentasikan pengertian pemikiran Islam postmodern. Kata pos yang dikaitkan dengan modern secara etimologi berarti melampaui atau bahkan mencapakan dan meninggalkan modern. Istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1930 pada bidang seni oleh Federico de Onís untuk menunjukkan reaksi dari modernisme. Selanjutnya, penggunaan istilah postmodern menjadi postmodernisme merupakan bangunan gagasan atau konsep dari kritik atau lompatan atas modernisme, sedangkan postmodernitas lebih menunjukkan pada situasi dan tata sosial produk informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar uang dan sarana produk. Usahanya negara dan bangsa serta penggalian kembali inspirasi tradisi. Postmodern memiliki ide cita-cita ingin meningkatkan kondisi sosial, budaya, dan kesadaran akan semua realitas serta perkembangan dalam segala bidang. Corak-corak pemikiran keislaman yang kemudian melahirkan dengan semacam aliran prototipe tersendiri, misalnya yang kini menghangat di wawancara pemikiran adalah Islam liberal, Islam fundamental, Islam modern, Islam tradisional, Islam. Baik, saya akan menjelaskan dampak pemikiran Islam postmodern. Dampak dari pemikiran Islam postmodern menurut Akbar S. Ahmed, pertama, timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap proyek modernitas, memudahkannya kepercayaan pada agama yang bersifat transenden dan semakin diterimanya pandangan pluralisme relativisme kebenaran. Kedua, meledaknya industri media massa sehingga ia seolah merupakan perpanjangan dari sistem indera, organ, dan syaraf manusia. Kondisi ini pada gilirannya menjadikan dunia dan ruang realitas kehidupan terasa menyempit. Lebih dari itu, kekuatan media massa telah menjelma menjadi agama dan Tuhan baru yang menentukan kebenaran dan kesalahan perilaku manusia. Ketiga, munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. Fenomena ini muncul sebagai reaksi manakala orang semakin meragukan kebenaran ilmu teknologi dan filsafat modern yang dinilai gagal memenuhi janji emansipatoris untuk
membebaskan manusia dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dan yang keempat, munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan apresiasi serta keterikatan dengan masa lampau. Kelima, semakin menguatnya wilayah perkotaan sebagai pusat kebudayaan dan sebaliknya wilayah pedesaan sebagai daerah pinggiran. Untuk materi selanjutnya, Elma Tiana akan mempresentasikan tokoh-tokoh dalam pemikiran Islam postmodern. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi kita kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh dalam pemikiran Islam postmodern. Yang pertama yaitu Hasan Hanafi. Hasan Hanafi lahir di kota Kairo, Mesir pada tanggal 13 Februari 1935. Pendidikan awalnya berada di pendidikan dasar dan tamat pada tahun 1948. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah Khalil Akha Kairo dan selesai pada tahun 1952. Hasan Hanafi juga telah aktif mengikuti diskusi-diskusi kelompok seperti Ikhwanul Muslimin, sehingga beliau dapat memahami pemikiran Sayyid Qutb tentang keadilan sosial dan keislaman. Metode pemikiran postmodern Hasan Hanafi yaitu ajaran Islam yang paling inti terletak pada tauhid. Tauhid sendiri merupakan dasar atau fondasi dari agama Islam. Hasan Hanafi beranggapan bahwa untuk kembali membangun peradaban Islam yaitu dengan membangun kembali semangat tauhid. Oleh karena itu, beliau mengharuskan kita mengkaji konsep tauhid dan kita lihat bagaimana cara kerja pandangan tauhid pada pembangunan Islam. Hasan Hanafi mulai mengajukan konsep tentang teologi Islam ilmiah dan membumikan sebagai alternatif pada kritiknya bahwa teologi bukan berupa ilmiah dan tidak melangit. Dalam pemikiran tersebut, Hasan Hanafi memilih dua alasan, yaitu adanya kebutuhan pada sebuah teologi yang jelas dan konkret di tengah-tengah pergulatan teologi global. Pada pembangunan teologi sangat diperlukan, bukan sekedar bersifat teoritik, namun juga praktik yang dapat melahirkan gerakan dalam sejarah. Hasan Hanafi menawarkan dua teori yang digunakan untuk mengatasi kekurangan teologi klasik yang bersifat teosentrik. Yang pertama yaitu analisa bahasa, dan yang kedua analisa realitas sosial. Untuk meluncurkan dua penawaran itu, Hasan Hanafi menggunakan tiga metode berpikir, seperti dialekta, fenomenologi, dan hermeneutik. Tokoh yang kedua yaitu Abid Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri lahir di Fluwik, sebelah selatan Maroko, tanggal 27 Desember 1935. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Hurrah Watoniyah. Beliau pernah menempuh pendidikan filsafat di Universitas Damaskus, Syria. Kemudian melanjutkan pendidikan diploma sekolah tinggi filsafat Fakultas Sastra di Universitas Muhammad V di Rabat. Abid Al-Jabiri telah banyak menghasilkan karya tulis, baik itu artikel, koran, majalah, berbentuk buku, berbagai jurusan ilmu politik, filsafat, ataupun sosial. Metode pemikiran Abid Al-Jabiri yaitu salah satu pemikirannya ialah membahas tentang modernitas. Dia merasa tidak puas dengan apa yang telah diperbarui oleh intelektual muslim, seperti pada gerakan filsafat. Oleh karena itu, Abid Al-Jabiri mengikuti model perubahan kelompok liberal secara membabi buta, dan sebagai gantinya ia membangun epistemologi nalar Arab melalui tiga epistemologi, yakni epistemologi burhani, bayani, dan irfani. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.